Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ni'matillah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Banyak pertanyaan yang sangat menggelikan. Katanya adalah ketika datang bulan Ramadan itu maka setan-setan itu dibelenggu. Tetapi mengapa manusia itu masih banyak yang melakukan maksiat, masih banyak yang kerasukan dan sebagainya? Saudara-saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Iza dakhala Ramadhanu." Dalam riwayat lain mengatakan, "Iza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan itu, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka itu sesempit-sempitnya, serapat-rapatnya. Dan wasufidatis syayatin, di dalam riwayat lain mengatakan wasulsilatis syayatin, kemudian dibelenggu syaitan-syaitan itu. Nah, saudara-saudaraku, kembali kepada permasalahannya. Dalam kita garis bawahi di situ adalah sulsilatis syayatin atau sufidatis syayatin, dibelenggunya syaitan, dipenjarakannya syaitan oleh Allah pada bulan itu. Tapi mengapa manusia saat itu masih banyak yang kerasukan, masih banyak yang melakukan maksiat, masih banyak yang berbuat dosa? Maka kaitannya dengan hal ini, saudara-saudaraku, maka dijelaskan di dalam kitab Umdatul Qari, ada juga di dalam kitab Kashful Muskil. Di situ dijelaskan banyak pendapat ulama. Di antaranya yang dimaksud dengan syaitan itu dibelenggu, syaitan itu dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah secara tekstual iya, secara redaksi dan secara harfiah makna daripada hadis ini adalah setan dibelenggu, artinya secara pengetahuan kita dan secara pemahaman kita maka setan dipenjara, tidak dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu manusia. Tetapi ternyata secara kontekstual mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan itu adalah yang pertama adalah ruang gerak setan untuk mengganggu manusia itu sempit. Kenapa? Karena memang pada bulan Ramadan itu kita berpuasa. Asyamu junnatun, puasa itu adalah benteng kita, perlindungan kita. Maka begitu setan ingin mengganggu kita, maka dia tidak bisa mengganggu karena kita dalam keadaan puasa. Kita dilindungi, dibentengi oleh puasa kita sendiri. Maka ruang geraknya untuk mengganggu kita tidak ada. Kemudian kita isi bulan itu dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kita batasi amalan-amalan kita yang mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di luar sana. Di bulan-bulan di luar bulan Ramadan itu kita batasi di saat bulan puasa itu, maka peluang untuk setan mengganggu kita itu sempit, mengecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak mengganggu. Setan itu tidak akan bisa mengganggu, merasuki manusia itu dengan catatan dia harus menjalankan rukun, syarat, adab-adab berpuasa pada bulan Ramadan itu dengan baik. Dia melaksanakan rukunnya dengan baik, dia melaksanakan syaratnya dengan baik. Kita melakukan adab-adab kita di dalam berpuasa itu dengan baik, maka tidak akan bisa kita diganggu oleh setan. Kemudian saudara-saudaraku, dijelaskan juga di dalam kitab Kashful Muskil oleh Imam Jamaluddin Al-Fajr. Ini belenggu setan itu tidak akan bisa mempengaruhi
oleh kebiasaan-kebiasaan manusia di luar bulan Ramadan itu. Artinya bahwasanya tidak ada pengaruhnya walaupun setan itu dibelenggu secara tekstualnya. Tidak akan bisa berpengaruh karena kebiasaan-kebiasaan kita di luar bulan Ramadan itu. Umpamanya kebiasaan kita biasanya dengki, iri, hasad, menipu, pokoknya kebiasaan-kebiasaan maksiat, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan di luar bulan Ramadan itu, maka akan berdampak juga pada bulan Ramadan kita, berdampak juga pada puasa kita. Artinya bahwa setan itu bukan berarti hanya bisa mengganggu kita dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, tapi kebiasaan kita juga untuk melakukan perbuatan buruk itu yang membawa kita, yang mempengaruhi kita untuk bisa melakukan dosa pada bulan Ramadan itu. Saudara-saudaraku, kesimpulannya bahwasanya sesungguhnya supidatis syayatin, sulsilatis syayatin, dibelenggunya setan, maksudnya di situ adalah dibatasi ruang geraknya. Karena amalan-amalan kita yang begitu banyak dan dilipat gandakan pada bulan Ramadan, dan setan itu tidak akan terpengaruh juga untuk mengganggu kita karena kebiasaan buruk kita di luar bulan Ramadan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kita terus dianjurkan oleh agama, kita terus dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melatih menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu. Kita latih terus, kita berusaha untuk hindarkan, kita berusaha untuk selalu berzikir, menambah amalan-amalan kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, agar bulan Ramadan itu, kebiasaan buruk-buruk itu tidak akan berdampak kepada hasil kita nanti ketika melaksanakan bulan Ramadan itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masalah kerasukan, toh juga bulan Ramadan masih ada yang kerasukan. Jangankan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun begitu. Kenapa? Pertama, karena memang fisik yang lemah. Kata para ahlinya, para ahli ruqyah umpamanya, para ulama mengatakan orang yang kerasukan, diganggu oleh jin, oleh setan itu adalah karena kelemahan fisik, karena terkendali dengan emosional pikirannya itu. Maka kebiasaannya dengan keadaan fisik-fisik yang lemah dan sebagainya, dengan perasaan-perasaan yang seolah-olah ada yang membisik-bisikinya terbawa, maka itu yang menyebabkan dia menjadi seolah-olah kerasukan dan sebagainya. Maka perlu yang kita tahu, saudara-saudaraku, kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa untuk melindungi diri kita dari gangguan jin, gangguan setan, gangguan iblis, agar kita tidak bisa diganggunya. Maka yang paling populer adalah yang selalu diajarkan kita oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kita ingin terhindar dari gangguan setan, itu adalah baca Quran surat Al-Fatihah. Kemudian kita baca trikul, yaitu Quran surat Al-Ikhlas, Quran surat Al-Falaq, dan Quran surat An-Nas. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Maka ini akan membentengi kita dari gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan setan yang ingin merasuki kita di dalam tubuh kita. Kita ruqyah diri kita dengan ayat-ayat itu. Kemudian kita harus iringi dengan doa. Doa yang diajarkan kita oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk melindungi dan membentengi diri kita dari sihir, dari teluk, dari apapun namanya, guna-guna dan sebagainya. Maka kita diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa Bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dengan menyebut kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya Allah, maka jauhkan kami dari gangguan-gangguan, dari kejahatan-kejahatan makhluk yang Kau ciptakan. Ada juga doanya yang agak lebih panjang sedikit. Bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin li'ammah. Dengan menyebut
kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Jauhkanlah kami dari semua gangguan-gangguan syaitan dan semua gangguan-gangguan binatang buas, binatang berbisa. Wa kulli ainin li'ammah, dan juga dari pandangan-pandangan yang buruk, pandangan-pandangan yang maksiat. Inilah doa yang diajarkan kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi doa-doa yang lain untuk melindungi diri kita. Syaratnya adalah dengan yakin, ikhlas. Terus kita berniat ruqyah diri kita dengan amalan-amalan yang baik, dengan zikir-zikir, dengan kalimat-kalimat thayyibah kita. Saudara-saudaraku, dan juga amalan doa yang paling manjur juga, supaya kita tidak terganggu di saat kita tidur. Karena memang begitu kita mau tidur, setan itu sudah mulai untuk mengganggu kita, membisiki kita, entah kita dari mimpi-mimpi yang buruk dan sebagainya. Disitulah para penyihir dan para teluk, para semuanya untuk mengganggu kita. Maka disuruhlah kita untuk membaca ayat kursi 3 kali atau bisa 7 kali kita baca ayat kursi sebelum kita tidur. Ayat kursi itu adalah doa yang diajarkan kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat kursi adalah salah satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an untuk penangkal gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan jin. Karena ada sebuah kisahnya, riwayatnya juga. Kenapa harus kita membaca ayat kursi itu? Kenapa ayat kursi itu bisa membentengi dan sangat ditakuti oleh jin, oleh setan? Karena memang pernah dulu jin dan setan itu mengatakan ketika dia bertemu dengan Abu Hurairah waktu itu, bertemu dengan Abu Hurairah, tapi bukan jinnya yang bertemu ya, karena jin itu tidak bisa menampakkan diri dan tidak ada orang pun yang akan bisa melihat wujud jin kecuali dia meminjam jasad seorang manusia. Dikisahkan bahwa Abu Hurairah dulu pernah bertemu dengan seseorang, kemudian dia mengatakan bahwa kalau engkau ingin jin, setan, iblis itu tidak akan bisa mengganggu sedikit pun ketika engkau dalam keadaan tidur, maka baca ayat kursi. Siapa yang mengatakan begitu? Jin itu sendiri. Maka jin sendiri yang membuka kartunya bahwa mereka akan takut, lari ke birit-birit kalau kita membacakannya ayat kursi itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan, dari segala kejahatan, dari gangguan-gangguan setan dan iblis dan sebagainya. Saudara-saudaraku, untuk doa yang tadi kita bahas adalah untuk ayat kursi dan sebagainya. Saudara-saudara nanti akan bisa baca di deskripsi video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan sekali lagi pada bulan Ramadan yang akan datang kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari segala gangguan-gangguan yang bisa membuat ibadah kita menjadi tidak afdol, yang membuat ibadah-ibadah kita itu akan tidak sempurna. Mungkin ini saja dulu. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.